Hello everyone, let me introduce myself. My name is Noviana Eka Rahayu, student ID number 2441146 from Management 24B. Today I would like to present a topic as strategy leadership. In this presentation, I will discuss the role of strategy leadership in determining organizational perform the influence of leader on organizational success. Factor after strategy leadership, organizational culture, executive team, external monitoring, and strategy formulation as well as relate case study as. Strategi leadership atau kepemimpinan strategis adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam menentukan arah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seorang pemimpin strategis tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional sehari-hari, tetapi juga mampu melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi organisasi di masa depan. Oleh karena itu, kepemimpinan strategis sangat penting agar organisasi dapat berkembang dan bertahan di tengah perubahan lingkungan yang semakin cepat. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kinerja organisasi. Kinerja organisasi dapat dilihat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan kinerja yang optimal. Seorang pemimpin yang memiliki visi dan jelas dan mampu mengambil keputusan yang tepat akan membantu organisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, maka kinerja organisasi juga dapat mengalami penurunan. Pengaruh pemimpin terhadap kinerja organisasi sangat besar karena pemimpin berperan sebagai pengaruh sirkulasi motivator bagi anggota organisasi. Pemimpin yang mampu memberikan contoh yang baik, membangun komunikasi yang efektif, dan memberikan dukungan kepada karyawan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal sehingga tujuan organisasi berjalan dengan cepat dan lebih efektif. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam organisasi dan memastikan setiap anggota tim bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika karyawan merasa dihargai dan didengarkan, mereka akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan akan menjadi meningkat. Kepemimpinan yang strategis juga dipengaruhi oleh sebagai situasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya kerja, dan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, persaingan bisnis, serta kebijakan pemerintah. Seseorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi agar organisasi tetap mampu beradaptasi dan berkembang. Misalnya ketika terjadi krisis ekonomi, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas organisasi. Sebaliknya, ketika organisasi sedang berkembang, pemimpin harus mampu memanfaatkan peluang yang akan ada dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Budaya organisasi merupakan nilai norma dan kebiasaan yang diterapkan dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang positif dan dapat menciptakan kinerja yang baik, meningkatkan disiplin, dan memperkuat komitmen anggota organisasi terhadap tujuan bersama. Pemimpin memiliki peran penting dan membentuk budaya organisasi karena sikap dan perilaku pemimpin seringkali menjadi contoh bagi anggota organisasi lainnya. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menilai dan menanamkan nilai-nilai positif yang mendukung keberhasilan organisasi. Contohnya adalah budaya kerja yang mengutamakan kejujuran, ketanggung jawaban, dan kerjasama tim.
Jika budaya tersebut diterapkan secara konsisten, maka organisasi akan memiliki lingkungan kerja yang sehat dan mampu meningkatkan produktivitas anggotanya. Selain budaya organisasi, keberhasilan organisasi juga dipengaruhi oleh tim eksekutif. Tim eksekutif merupakan kelompok pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategi organisasi. Tim ini biasanya terdiri dari direktur, manajer senior, dan pemimpin lainnya yang memiliki peran penting dalam menentukan arah organisasi. Kerjasama baik dalam tim eksekutif sangat diperlukan agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan secara keseluruhan. Setiap organisasi tim eksekutif harus mampu memberikan masukan berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Dengan adanya kolaborasi yang baik, organisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang tepat, organisasi perlu melakukan monitoring eksternal. Monitoring eksternal adalah proses yang mengamati dan menganalisis kondisi di luar organisasi dapat mengaruhi kinerja organisasi. Dan contohnya yaitu adalah perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi, aktivitas bersaingan, dan perubahan kebijakan dari pemerintah. Informasi yang diperoleh dari monitoring eksternal akan membantu organisasi dalam memahami peluang dan ancaman yang ada. Dengan memahami kondisi lingkungan eksternal, organisasi dapat lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi, mampu mengambil langkah sesuai dan untuk mempertahankan daya saingnya. Setelahnya, melakukan monitoring eksternal. Langkahnya yaitu formulasi strategi merupakan proses penyusunan secara dan langkah yang dilakukan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain itu, strategi yang harus disusun juga harus realistis, dapat diselesaikan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki organisasi, agar tujuannya ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Salah satu contoh penerapan strategik leadership dapat dilihat dalam perusahaan Netflix. Netflix pada awalnya bergerak dalam bisnis penyewaan DVD, namun para pemimpin melihat bahwa perkembangan teknologi digital mempengaruhi cara masyarakat menikmati hiburan. Oleh karena itu, Netflix memutuskan untuk beralih layanan streaming digital kebutuhan. Kasus ini dapat menunjukkan bahwa seorang pemimpin strategis harus mampu membuahkan peluang yang berani dan keputusan di masa depan untuk organisasinya. Tanpa keberanian untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, perusahaan mungkin akan tertinggal dari para pesaingnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi leadership memiliki peran penting yang sangat penting dalam menetapkan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan strategis mampu membantu organisasi mencapai tujuan melalui pengelolaan sumber daya yang baik, pembentukan budaya organisasi yang positif, kerjasama tim yang efektif, serta penyusunan strategi yang baik. Setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan berpikir strategis agar mampu membawa organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat cepat seperti saat ini. Kemampuan kepemimpinan strategis menjadi penting karena organisasi dituntut memberikan adaptasi, berinovasi, dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thank you for attention. I hope this presentation help be insight and profit value instinct. Have a goodbye.